sebenarnya sedih ya nggak bisa mengajar secara langsung, yang mana itu mengurangi kedekatan dengan siswa yang pertama. Kalau sudah tidak dekat, otomatis siswa pun mau bertanya, mau menghubungi gurunya pun juga menjadi segan karena tidak ada kedekatan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di salah satu sekolah, yaitu MTS Negeri 1 Jember yang berada di daerah Tegal Besar. Kali ini saya juga sudah bertemu dengan salah satu guru dan mungkin saya bisa langsung bertanya kepada Ibu Fadilatul Jannah ya. Ini saya mungkin butuh beberapa jawaban dari Ibu. Bagaimana sih menurut Ibu Fadilah dengan adanya pembelajaran daring, semuanya serba online seperti itu? Oh gitu. Kalau menurut saya yang pertama sebenarnya ini pembelajaran secara online ini kurang efektif. Karena kalau pembelajaran di kelas memahamkan siswa itu membutuhkan 2 hingga 3 kali pengulangan materi, apalagi secara online yang tidak bertemu secara langsung. Namun dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau kita disuruh untuk melakukan pembelajaran secara daring. Guru pun harus menjadi kreatif. Bagaimana caranya guru mengajar siswa tanpa bertemu tapi siswa paham. Itu membuat muncul guru-guru baru yang akhirnya kreatif dalam pembelajaran. Salah satunya mungkin dengan membuat video pembelajaran. Jadi Ibu mencoba untuk membuat video ya, untuk menjelaskan. Iya, itu salah satunya. Salah satunya seperti itu. Tapi mungkin dari sistem pembelajaran daring yang sudah dikatakan oleh Ibu Fadilah tadi bahwa memang mau tidak mau kita harus melakukan ini. Apa sih kendala terbesar yang mungkin pernah dialami oleh Ibu Fadilah? Kalau kendala yang jelas dari fasilitas ya, dari handphone yang mungkin tidak terlalu mendukung kegiatannya siswa. Kemudian juga penggunaan handphone siswa mungkin bergantian dengan orang tua yang harus ke pagi kerja, kemudian mau nggak mau mereka melakukan pembelajaran dari sore hingga malam. Kemudian juga untuk jaringan dan juga ya tadi jaringan yang paling penting, karena kalau sudah jaringannya susah, anak mau upload tugas ataupun guru juga mau memberikan materi pun kesulitan. Jadi memang ada kendala pada fasilitas ya. Iya, fasilitas. Untuk pemahaman, apakah ada pengurangan atau mungkin bahkan ada peningkatan? Oh, kalau dari pemahaman menurut saya masih kurang. Jadi ya, siswa banyak yang karena meskipun melihat video pembelajaran misalkan mereka tidak bisa memberikan feedback. Tidak ada pertanyaan, ya. Misalkan ini bertanya langsungnya tidak bisa. Jadi biasanya guru dengan memberikan tugas pertanyaan itu bisa menilai kepemahaman siswa dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, jadi sistem yang digunakan itu, misal nih seorang siswa, misal saya siswa gitu yang mau tanya ke Ibu, itu lewat apa? WhatsApp atau langsung face to face dengan mungkin di lain waktu seperti itu? Gitu. Kalau yang sekarang biasanya lewat WhatsApp pertanyaannya. Gitu, ya? Jadi memang sudah diberitahu kalau ada pertanyaan terkait pembelajaran, karena video YouTube ini bukan menjadi yang utama. Karena banyak siswa juga terkendala di kuota yang tidak bisa mengakses YouTube. Jadi ini hanya untuk semacam tambahan saja. Mau nggak mau materi utamanya itu berasal dari e-book ataupun dari internet. Jadi kalau ada pertanyaannya biasanya siswa langsung bertanya melalui WhatsApp. Dalam pembelajaran yang sudah Ibu jalani nih ya, misal dengan pembelajaran tatap muka online seperti itu. Ada nggak kendala bahwa siswa itu kadang nggak ikut, atau mungkin siswa itu mungkin ikut sebentar tiba-tiba hilang, ada nggak gitu? Kalau itu kan karena kegiatannya ini fleksibel dari pagi hingga malam, jadi guru itu on time pada hari itu dari pagi sampai malam itu tidak bisa lepas dari handphone. Karena mau tidak mau ketika siswa bertanya kita harus responnya cepat. Karena dalam satu hari itu kan ada beberapa materi dan juga mungkin ada beberapa tugas yang harus dikerjakan siswa, jadi guru memang betul-betul harus pegang handphone terus ini, nggak bisa lepas. Iya. Jadi sedikit susah ya sebenarnya. Iya benar. Seperti biasanya. Iya benar. Mungkin ada ini Bu, pesan yang mungkin ingin disampaikan, keluh kesah. Dengan kan sebagai guru. Oh iya.
Kalau dari guru sebenarnya sedih ya nggak bisa mengajar secara langsung, yang mana itu mengurangi kedekatan dengan siswa yang pertama. Kalau sudah tidak dekat, otomatis siswa pun mau bertanya, mau menghubungi gurunya pun juga menjadi segan karena tidak ada kedekatan. Yang berikutnya menurut saya adalah tidak adanya keteladanan yang siswa ambil dari guru. Jadi siswa hanya menatap online tanpa melihat oh gurunya seperti ini, oh gurunya seperti itu, tidak ada keteladanan. Dan yang paling penting adalah siswa kedisiplinannya sangat-sangat berkurang kalau di rumah. Karena kalau di rumah mereka mungkin sambil nonton TV atau mungkin sambil melakukan kegiatan lainnya, yang mana ini berbeda sekali. Di sekolah mereka harus fokus belajar. Itu menurut saya kalau kesannya sebagai guru. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh Ibu Fadilah. Mungkin hanya itu yang bisa kami berikan sebagai informasi, dan ini juga penting kepada masyarakat, khususnya guru-guru harus lebih kreatif lagi, harus mencari solusi bagaimana kemudian bisa bisa mencerdaskan generasi muda kita.